Namaku Lin Wei. Hidupku biasa saja. Pagi hari ku penuhi dengan kuliah, sore hari ku habiskan di perpustakaan, malam hari ku telusuri halaman demi halaman buku-buku puisi klasik Tiongkok. Hidup yang tenang dan sederhana, dan sejujurnya agak sepi. Hari itu hujan turun perlahan. Aku duduk di bangku pojok perpustakaan, lantai 2, tempat favoritku sejak semester pertama. Di hadapanku ada buku puisi Dinasti Tang, lembarannya wangi kertas tua. Saat aku tenggelam dalam bait Meng Yu karya Li Bai, seseorang duduk tepat di sebelahku. Biasanya tidak ada yang berani duduk di kursi itu. Mungkin karena wajahku selalu terlalu serius saat membaca. Aku menoleh, sedikit terganggu, tapi mataku langsung terpaku. Dia tinggi, berkulit gelap, mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans yang sedikit terlalu panjang. Rambut keritingnya terikat rapi ke belakang. Matanya hangat, seperti senja yang jatuh pelan di balik gunung. Dia membuka buku dan mulai membaca keras-keras. Dengan suara rendah dan pelafalan yang aneh, tapi penuh penghayatan. Cahaya bulan di ranjangku seperti embun, kupuji kampung halaman di dalam mimpi. Aku terpaku. Itu puisinya Zhang Jiuling. Dia membacanya dalam bahasa Mandarin, tapi dengan logat asing yang begitu kuat, hingga terdengar seperti lagu. Aku tersenyum tanpa sadar. Dia menoleh, tersenyum balik. Ni hao, katanya ragu. Aku menjawab, halo, kamu bisa baca puisi Cina? Dia mengangguk pelan. Aku suka puisi, aku belajar. Aku diam, lalu membatin. Siapa dia? Beberapa menit kami saling diam, tapi diam itu nyaman. Tanpa sadar aku membuka kembali bukuku dan dia pun membaca miliknya. Hanya suara hujan yang terdengar dan detak-detik waktu yang terasa lambat. Sebelum pulang, dia berdiri menatapku dan berkata, nama aku Tamba. Aku menjawab, Lin Wei. Dia mengangguk lalu pergi. Tak ada pertanyaan, tak ada basa-basi, hanya pertukaran nama dan tatapan mata yang anehnya membuat dadaku hangat. Sejak hari itu, hatiku menunggu hari hujan. Entah kenapa, tiap kali langit mendung, aku merasa seperti akan bertemu kembali dengannya. Tambah. Nama itu terus bergema di kepalaku, sesederhana suaranya saat pertama menyebutkannya. Dan benar saja, 3 hari setelah pertemuan itu, aku melihatnya lagi. Di tempat yang sama, duduk di bangku sebelah pojok, dengan buku puisi yang sama, tapi kali ini dia lebih dulu menyapaku. Hari ini tidak hujan, tapi kamu datang, ucapnya dengan logat yang masih asing, tapi terdengar sangat tulus. Aku tersenyum gugup. Aku memang selalu datang ke sini. Dia menepuk kursi di sebelahnya. Aku duduk tanpa berkata apa-apa, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Kamu suka puisi? Tanyanya. Aku mengangguk. Sangat. Dia menarik secarik kertas dari sakunya, lecek dan penuh coretan. Ia membacanya perlahan. Di negeriku, langit lebih merah saat senja, tapi di matamu, aku melihat langit yang lebih indah. Aku menatapnya. Itu bukan puisi dari buku manapun yang pernah kubaca. Itu buatanmu? Tanyaku, nyaris berbisik. Dia tersipu, lalu mengangguk. Aku belajar menulis. Sedikit. Dadaku terasa hangat, entah kenapa. Tak ada yang pernah membuatkan puisi untukku. Terlebih, dari seseorang yang bahkan kesulitan menyusun kalimat dalam bahasaku. Tapi justru itu, ketulusannya, membuat puisinya terasa lebih menyentuh. Hari demi hari berlalu. Kami semakin sering bertemu. Tambah mulai belajar kata-kata baru. Ia menulis daftar kecil kosakata dalam buku catatannya. Dan aku dengan senang hati membantu mengoreksi. Sebagai gantinya, dia memperkenalkanku pada musik Afrika. Lagu-lagu yang ritmis, dengan ketukan jantung yang terasa seperti tarian hujan. Aku tak mengerti liriknya, tapi dia menjelaskan artinya pelan-pelan. Salah satu lagu favoritnya berarti, kau adalah rumah dalam jiwaku. Tamba tak pernah menyentuh tanganku. Ia hanya sesekali menatapku lama, seolah ingin mengukir wajahku dalam ingatannya. Dan di setiap perpisahan dia hanya tersenyum dan berkata, terima kasih Lin Wei. Ada yang berubah dalam hidupku. Warna langit lebih cerah, aroma hujan lebih manis, dan puisi yang kubaca kini terasa lebih hidup. Seperti
Hatiku perlahan mengenal sesuatu yang belum pernah kurasakan. Bukan cinta yang langsung meledak seperti kembang api, tapi seperti api kecil yang hangat, menyalakan sesuatu yang tak bisa kusebutkan namanya. Tapi semua masih baik-baik saja. Atau setidaknya itulah yang kupikir. Sore itu, matahari belum sepenuhnya tenggelam saat sebuah pesan masuk ke ponselku. Mama di stasiun, jemput ya, mau lihat kamu. Aku terdiam beberapa detik. Ibu, ke kota? Sudah 3 bulan sejak terakhir kami bertemu. Ia jarang datang karena kesibukannya di toko obat keluarga di kampung. Tapi kedatangannya kali ini tanpa pemberitahuan membuatku merasa gelisah. Aku segera berlari ke stasiun. Dan benar saja di bangku pojok ruang tunggu berdiri sosok yang sangat kukenal. Berpakaian sederhana, rambut diikat ketat, dan membawa 2 tas penuh oleh-oleh. "Lin Wei," serunya cerah. Aku memeluknya. Tapi di balik senyumnya, mata ibu seperti menelanku, membaca gerak tubuhku yang mungkin berubah. Ia mencium aroma kota, dan aku tahu, cepat atau lambat ia akan menyadari sesuatu. Keesokan harinya aku tetap pergi ke perpustakaan seperti biasa. Tak kusangka, ibu memutuskan mengikutiku, katanya ingin melihat kampusku. "Boleh, tapi aku mau duduk sebentar di taman kampus," ujarnya. Aku mengangguk, tak menyangka ia akan berjalan terlalu jauh. Namun saat aku baru menuruni tangga perpustakaan, jantungku seperti berhenti berdetak. Dari kejauhan aku melihat sosok ibu berdiri di antara rak-rak buku, mengamati seseorang. Tambah, ia tengah duduk di tempat biasa kami, membaca puisi sambil mencoret-coret buku catatan kecilnya. Sementara itu, ibu berdiri tak jauh di belakangnya, mematung. Matanya menatap tajam, seolah tak percaya. Aku mendekat dengan langkah cepat. Terlambat, ibu menoleh ke arahku. Wajahnya tidak marah, tapi kosong, dingin. "Itu siapa?" tanyanya tanpa ekspresi. Aku ragu menjawab, tapi diamku sudah cukup jadi jawaban. Kami pulang tanpa banyak bicara. Tapi aku tahu, badai sudah mulai menggulung dari dalam rumah kecil kami. Malam itu, di kamar sewaan tempat ibu menginap, ia duduk di kursi sambil menatapku lama. "Lin Wei, kamu tahu kan siapa dirimu?" Aku mengangguk pelan. "Kamu gadis Tiongkok, kamu punya budaya, kamu punya harga diri." Aku hanya terdiam. Orang tuamu bukan rasis, tapi dunia ini belum sebaik yang kamu pikirkan. Kamu ingin bahagia, jangan bertaruh dengan kehidupan yang akan menertawakanmu karena perbedaan. Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa Tamba bukan sekadar orang asing, tapi rumah kedua yang mulai kutemukan. Tapi aku tak sanggup, karena malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku mengenal Tamba, aku menangis sendirian. Dan esok harinya aku tak datang ke perpustakaan. Bukan karena aku tak ingin, tapi karena langkah kakiku terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikat tubuhku dari dalam. Kata-kata ibu malam itu masih bergema. "Dunia ini belum sebaik yang kamu pikirkan." Di kampus aku berusaha menenggelamkan diri dalam tugas-tugas kuliah. Tapi setiap kali membuka buku, aku malah melihat tulisan tangan Tamba, puisi-puisi kecil yang ia sisipkan di sela lembar catatan kami. Hari berikutnya dan berikutnya lagi, aku tetap tidak datang ke tempat biasa kami. Sampai akhirnya pada hari kelima, aku mendapati selembar kertas terselip di loker mejaku. Tulisannya sederhana. "Aku tak tahu apa yang salah, tapi kalau kamu sedih, aku juga ikut sedih. Aku di sini. Kalau kamu masih mau bicara." Aku tak sanggup menahan air mata, tapi tetap aku tak menjawab. Ibu masih tinggal bersamaku. Ia mulai menyiapkan makanan seperti di rumah, sup tahu dan tumisan kacang panjang. Tapi aku tahu, semua ini bukan bentuk kenyamanan, ini benteng. Benteng yang dibangun agar aku kembali menjadi Lin Wei yang ia kenal. Patuh, diam, dan sesuai harapan. Suatu malam, saat aku memberanikan diri menyebut nama Tamba lagi, ibu menghentikan makanku. "Lin Wei," katanya tajam, "kalau kamu terus dekat dengannya, aku akan anggap kamu sudah bukan anakku." Aku tercekat, bukan karena ancamannya, tapi karena luka di nada suaranya. Buat ibu, aku adalah satu-satunya anak. Satu-satunya harapan untuk menjaga garis keluarga
yang katanya harus lurus seperti benang merah yang ditarik dari leluhur. Dan baginya, cinta dengan pria asing, berkulit gelap, berlatar budaya yang jauh, adalah benang kusut yang tak bisa dijahit kembali. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, menggenggam ponselku. Kubuka pesan terakhir dari Tamba. Jarinya membentuk simbol hati dengan emotikon sederhana. Tapi entah kenapa di mataku itu terasa seperti pelukan. Aku menulis balasan, lalu menghapusnya, menulis lagi, hapus lagi. Akhirnya aku hanya menulis satu kalimat, maaf, aku tak bisa, lalu mengirimnya. Tapi entah kenapa, setelah itu, aku justru menangis lebih keras daripada malam-malam sebelumnya. Bukan karena aku kehilangan dia, tapi karena aku kehilangan bagian dari diriku sendiri. Hari-hari setelah pesan, maaf, aku tak bisa itu, terasa hampa. Tidak ada balasan darinya. Tidak ada kertas kecil terselip di loker, tidak ada sapaan lembut di perpustakaan, tidak ada tambah. Dan yang lebih menyakitkan lagi, tidak ada marah darinya, tidak ada protes, tidak ada pertanyaan kenapa, hanya diam. Diam yang begitu rapi, terlalu rapi, seperti seseorang yang memilih mengikhlaskan daripada memaksa. Awalnya kupikir, aku lega, tapi ternyata tidak. Aku terus memandangi tempat duduk kami di pojok perpustakaan yang kini selalu kosong. Bahkan saat aku lewat di dekat taman, aku berharap melihat sosoknya di bangku batu, memainkan gitar kecil yang selalu ia bawa. Tapi tak ada siapa-siapa. Sampai suatu hari, aku melihatnya dari kejauhan. Ia sedang berdiri di aula Fakultas Seni. Ada pameran lukisan dan puisi internasional hari itu. Aku tahu dia akan tampil membacakan karyanya, karena dulu, sebelum semuanya rusak, dia pernah memintaku duduk di barisan depan untuk menyaksikannya. Namun kini aku hanya menonton dari jauh, bersembunyi di balik pilar gedung. Tamba melangkah ke mikrofon. Ia membuka buku kecil coklat miliknya, lalu membacakan puisi. Aku menanam kata dalam tanah, tapi bunga tak tumbuh. Mungkin karena tanahnya bukan milikku, atau karena hujannya terlalu mahal bagiku. Suaranya tenang, tapi matanya kosong. Mataku panas. Setelah pembacaan itu, semua orang bertepuk tangan. Tapi Tamba hanya tersenyum kecil, membungkuk sopan, lalu turun dari panggung. Saat ia melewati kerumunan, aku sempat berpikir akan berpapasan dengannya. Dan kami memang berpapasan. Namun saat matanya menangkap mataku, dia hanya tersenyum kecil. Bukan senyum hangat seperti dulu, tapi senyum pamit, seolah berkata, aku sudah berhenti berharap. Aku berdiri kaku di antara orang-orang yang berlalu lalang. Suara di sekitarku mendadak tak terdengar. Hanya gema sunyi yang menggigit hatiku perlahan. Saat itu aku sadar, diam Tamba bukan karena dia tak peduli, tapi karena dia terlalu menghargai keputusanku, bahkan jika keputusan itu melukainya. Dan mungkin itu cinta yang paling menyakitkan, cinta yang tak memaksa, cinta yang tahu kapan harus diam. Dan justru karena itulah aku mulai merasa bersalah. Selama ini aku pikir akulah yang paling terluka. Tapi diam Tamba justru menunjukkan luka yang lebih dalam, yang tak bisa dibalut kata-kata, karena dia tahu tak ada kata yang bisa sampai padaku. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan bahwa semuanya bukan karena aku tak memilihnya, tapi karena aku terjebak di antara dua cinta. Cinta kepada pria yang mengerti air mataku, dan cinta kepada ibu yang telah membesarkanku dengan sepenuh jiwa. Tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Setiap kali kutulis pesan di ponsel, selalu kuhapus. Aku takut kata-kataku justru membuka luka lama yang sudah ia coba tutup rapi. Akhirnya, aku memilih sesuatu yang lain. Aku kembali ke rak buku, tempat pertama kami bertemu. Kubuka buku puisinya Libai. Kutandai halaman puisi pertama yang ia bacakan. Lalu kuselipkan catatan kecil di sana. Jika kamu masih membaca puisi ini, ketahuilah aku masih mengingat suaramu. Keesokan harinya aku duduk di tempat biasa, sendirian. Hujan turun lagi, seperti hari pertama kami bertemu. Tapi tak ada langkah mendekat. Tak ada suara rendah yang melafalkan bait puisi dengan logat yang lucu itu. Hanya rinai hujan dan napas gelisahku. Tapi aku tak menyerah. Aku mulai belajar bahasa ibunya secara diam-diam. Bahasa Twi. Aku mencari di internet, menyalin frasa-frasa dasar, menulisnya di sticky note, dan menempelkannya di dinding kamarku. Meda ase, terima kasih.
Wo Hote Sen, apa kabar? Mido Wo, aku cinta kamu. Frasa terakhir itu yang paling sering kulihat, tapi juga paling jarang kuucapkan. Karena bahkan dalam bahasa ibuku sendiri pun, aku belum pernah mengatakannya dengan lantang kepada siapapun. Aku tahu ini mungkin terlambat, tapi aku tak bisa duduk diam selamanya. Aku harus bicara. Aku harus menemukannya. Aku harus menyampaikan apa yang tak pernah berhasil kusebutkan. Dan jika suara tak cukup kuat, mungkin air mataku akan menjembatani sisanya. Hari itu, kampus mengumumkan festival budaya tahunan. Setiap mahasiswa asing diminta menampilkan sesuatu dari budaya negaranya. Tarian, lagu, puisi, atau makanan khas. Tahun ini panitia mengusulkan ide baru, pertunjukan kolaborasi lintas budaya. Entah bagaimana namaku tiba-tiba masuk dalam daftar penampil. Aku diminta membaca puisi Tiongkok klasik, sementara seorang mahasiswa asal Ghana akan menampilkan musik pengiring tradisional. Dan ya, orang itu adalah Tamba. Awalnya aku pikir ini takdir yang memberiku satu kesempatan terakhir. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sampai ku tahu satu hal, ibu akan datang menonton. Ibu ingin lihat kamu tampil, Wei, katanya lewat telepon. Tolong jangan buat malu nama keluarga. Hatiku hancur setengah, setengah lagi bergetar penuh harapan. Malam sebelum festival, aku berdiri di depan cermin, memegang naskah puisi yang akan kubacakan. Tanganku gemetar. Di luar kamar, ibu sedang menyiapkan pakaian untukku, congsam biru langit, dengan sulaman angsa putih yang rapi. Ia bahkan menyetrikanya sendiri. Besok kamu tampil sendiri, kan? Tanyanya dari balik pintu. Aku terdiam. Hening panjang mengisi celah waktu yang seharusnya diisi jawaban. Lalu ku beranikan diri berkata, pelan. Tidak bu, aku tampil dengan teman. Teman siapa? Pip, tambah. Hening lagi. Tapi kali ini lebih dingin, lebih tajam. Pintu terbuka. Wajah ibu memucat. Ia meletakkan setrikaan, menatapku lurus. Kalau begitu, lebih baik kamu tidak usah tampil, atau aku pulang malam ini juga. Aku mencoba menahan air mata, tapi suaraku bergetar saat berkata, tolong, biarkan aku menyampaikan sesuatu yang selama ini tertahan. Hanya di atas panggung itu aku bisa bicara, Bu. Ibu tak menjawab. Ia hanya menatapku, lalu kembali menutup pintu. Keesokan harinya, aula kampus penuh sesak. Sorak-sorai dari berbagai pertunjukan menggema. Lampu sorot menyoroti panggung. Giliranku, aku berdiri di sisi panggung, mengenakan cheongsam yang ibu setrika malam sebelumnya. Di seberang, Tamba menyiapkan alat musik petik kecilnya. Ia mengenakan pakaian khas Ghana berwarna emas dan merah, rapi seperti saat pertama kali kami bertemu. Aku melihat ke barisan penonton. Ibu duduk di tengah baris ketiga, menatap panggung dengan wajah tanpa ekspresi. Tamba melirikku. Matanya penuh tanya, tapi bibirnya tersenyum lembut. Saat pengantar musik dimulai, aku mengambil napas dalam-dalam. Tapi kemudian, aku mundur. Langkahku kecil tapi tegas. Aku meninggalkan panggung. Panitia berbisik panik. Penonton terdiam. Tapi aku terus berjalan melewati tirai, keluar dari keramaian, ke lorong belakang yang sepi. Dan di sana, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena hatiku terlalu penuh. Aku tak sanggup memilih. Dan sekarang aku kehilangan keduanya. Kepalaku menunduk di balik tirai belakang panggung. Air mata terus mengalir tanpa bisa kucegah. Seolah tubuhku akhirnya menyerah dari semua peran yang kupaksa aku kenakan. Anak baik, mahasiswi teladan, gadis Tiongkok yang tahu batas. Lalu, di tengah isak tangis yang kutahan dengan gemetar, kudengar suara tepuk tangan dari arah aula. Musik berhenti. Itu giliran kami. Tapi aku tidak di sana. Dan Tamba pasti berdiri sendiri. Dengan napas tertahan, aku mengintip dari celah tirai samping. Dan hatiku seperti runtuh sekali lagi. Dia tetap tampil, sendirian. Tamba berdiri di tengah panggung. Tidak marah, tidak gugup. Hanya diam sesaat, lalu menatap ke arah barisan penonton, tepat ke tempat di mana ibu duduk. Dia menunduk sopan, lalu memainkan alat musiknya. Suara yang keluar bukan irama yang semarak, tapi lembut, pelan, seperti suara sungai yang mengalir dalam mimpi. Lalu perlahan, ia membaca puisi yang dulu pernah kami baca bersama.
Cahaya bulan di ranjangku seperti embun, kupuji kampung halaman di dalam mimpi. Suaranya masih patah-patah, dengan logat asing yang jelas. Tapi setiap patahan terasa seperti retakan di dinding hatiku. Dan aku tahu, ia sedang menyampaikannya untukku, untuk ibuku, untuk seluruh dunia yang tak bisa memahami cinta kami. Lalu aku melihatnya melakukan sesuatu yang tak kuduga. Ia mengeluarkan buku catatan kecil coklat yang selalu ia bawa kemana-mana dan menyobek salah satu halamannya. Kemudian, dengan langkah pelan, ia turun dari panggung, berjalan ke arah penonton. Jantungku seolah berhenti berdetak saat melihat Tamba menyerahkan sobekan kertas itu kepada ibuku. Ibu menerimanya dengan tangan kaku, tak berkata apapun. Tamba hanya membungkuk, kemudian melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan aku tahu, saat itu juga, dia sudah benar-benar melepaskanku. Bukan karena dia tak mencintaiku, tapi karena aku tak punya keberanian untuk berdiri di sisinya, bahkan saat ia memperjuangkanku sendirian di hadapan semua mata. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan tubuh yang lelah dan jiwa yang kosong. Ibu duduk di kursi dekat jendela, tangannya memegang sobekan kertas tadi. Aku berjalan perlahan dan duduk di hadapannya. Hening mengalir di antara kami. Lalu ibu berkata pelan, tanpa menatapku, "Puisi ini tidak indah, tapi aku bisa rasakan ketulusannya." Aku menahan napas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata jatuh di pipi ibuku. Air mata itu tak deras, tak berguling dramatis seperti di film-film. Tapi justru karena begitu sunyi, ia terasa lebih menusuk. Lama kami duduk tanpa kata, hanya suara detik jam dinding yang mengisi ruang. Lalu ibu berbicara, pelan, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. "Aku takut kamu akan sengsara, Lin Wei. Dunia di luar sana tidak ramah. Dan aku tak sanggup melihat anakku disakiti karena perbedaan." Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Di balik kekerasannya selama ini, kutemukan sesuatu yang lain. Ketakutan. Ibu bukan membencinya. Ia hanya takut aku akan menjalani hidup yang ia tak mengerti, yang tak bisa ia lindungi. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, aku mengizinkan diriku bicara jujur. "Aku tahu ini sulit, Bu. Aku pun takut. Tapi aku juga takut kehilangan diriku sendiri. Karena kalau aku terus berpura-pura, aku akan menjadi asing di depan cermin." Ibu tak menjawab, tapi genggamannya melemah, perlahan melepaskan. Esok paginya, aku mengepak barang. Tak banyak, hanya yang penting. Buku-buku, pakaian, dan puisi Tamba yang dulu kusimpan diam-diam. Ibu menatapku dari ambang pintu. "Kamu benar-benar memilih ini?" Aku mengangguk, tapi bukan dengan sombong, melainkan dengan segala gentar dan cinta yang bisa ditampung dada manusia. Aku ingin mencintainya dengan cara yang tidak menyakiti ibu. Tapi aku juga tak bisa terus mengorbankan hati sendiri. Ia tidak menahanku, tidak juga memberkati langkahku. Tapi saat aku menenteng koper dan membuka pintu, suara ibu menahan langkahku. "Kalau kamu benar-benar mencintainya, pastikan dia juga tahu cara mencintaimu dengan benar." Aku menoleh, menangis sambil tersenyum. Tak ada pelukan, tapi dalam hati aku tahu, itu restu yang belum sempurna, tapi sudah mulai tumbuh dari retakan. Aku pergi ke asrama kampus, mengirim pesan ke Tamba. "Kalau kamu masih mau bicara, aku di taman sekarang." Tak ada balasan, tapi 10 menit kemudian, langkah kaki mendekat, perlahan. Dan ketika aku menoleh, ia berdiri di sana. Dengan mata yang masih menyimpan luka dan keraguan. Aku berdiri, jantungku berdetak tak karuan. Kami tak saling menyentuh, hanya berdiri berhadapan. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tercekat. Semua kata seolah hilang. Akhirnya aku berkata dalam bahasa Twi yang kupelajari diam-diam. "Mi, do, wo. Aku cinta kamu." Pengucapannya mungkin salah. Aksen dan nadaku pasti lucu. Tapi tambah tersenyum, senyum itu, senyum hangat yang sudah lama tak kulihat. Dan matanya mulai basah. Lalu dia membalas. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan langkah kecil mendekat. Dan kedua tangannya yang meraih wajahku penuh lembut. "Aku juga selalu tahu, bahkan saat kamu tak mengatakannya."
Dan untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena sakit, tapi karena cinta yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Hari-hari setelah pertemuan itu, untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Meski aku tak punya siapa-siapa lagi di sisiku, kecuali Tamba. Aku tinggal di asrama kampus, berbagi kamar dengan seorang mahasiswa jurusan seni yang sering pulang larut. Kamarku sempit, dindingnya tipis, dan jendelanya menghadap ke dinding bangunan lain. Tapi entah mengapa, tempat ini terasa lebih lapang dari apartemen yang dulu kutinggali bersama ibu. Karena kali ini, aku bisa menjadi diriku sendiri. Setiap sore, Tamba datang. Kadang ia membawa makanan dari kantin Afrika kecil yang tersembunyi di ujung gang. Kadang ia membawa daun-daun kering dari taman. Katanya ingin membuatku tertawa. Dan seringkali, ia hanya datang dengan sebuah puisi baru yang ditulis di sobekan kantong kertas. Kau tak perlu memaksakan kata. Di matamu, aku tahu arti pulang. Kami membaca puisi bersama, saling belajar bahasa masing-masing, dan mencoba memahami dunia yang tak pernah benar-benar memberi ruang untuk kami. Tapi meski hatiku lebih ringan, dunia luar tetap penuh bayangan. Beberapa teman sekelas mulai berbisik-bisik. Aku mendengar kata eksotis dan nekat diucapkan dengan nada yang bukan kekaguman, melainkan sindiran. Suatu siang, saat kami duduk di taman kampus, seorang dosen menghampiri kami. Ia tersenyum, tapi nadanya dingin. Lin Wei, kamu perempuan cerdas. Jangan lupa jaga citramu. Kamu perwakilan budaya, tahu? Tambah hanya menunduk, tak menjawab, tak menatap langsung. Tapi aku bisa merasakan tangannya menggenggam tanganku lebih erat di bawah meja. Hari itu aku sadar, meski kami sudah saling memilih, perjalanan ini belum berakhir. Justru baru dimulai. Kami bukan hanya dua insan yang saling mencintai, tapi juga dua jiwa yang harus berjalan menembus tembok yang tak kasat mata. Tembok prasangka, budaya, ekspektasi, bahkan rasa takut yang diwariskan oleh banyak generasi. Tamba tahu itu, aku tahu itu. Tapi untuk pertama kalinya kami tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Kami berdiri berdua. Dan meski dunia masih sepi dari tepuk tangan, untuk pertama kalinya aku tidak takut lagi berjalan melawan arah. Karena dalam genggaman tangannya aku tahu, aku tak sendiri. Dan mungkin karena semesta tahu aku mulai berdiri tegak, ia mengirimkan ujian berikutnya. Dalam bentuk paling tak terduga, sepucuk surat dari ibu. Hari itu aku pulang dari kelas, membuka loker kamar, dan menemukan amplop putih polos tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu dari cara tulis tangannya yang rapi dan agak miring ke kanan. Itu tangan ibu. Aku menggenggam amplop itu seperti menggenggam bara. Tak langsung kubuka. Kupandangi berulang kali. Entah kenapa aku lebih takut membaca surat itu daripada saat aku memutuskan pergi dari rumah. Tamba melihatku diam terlalu lama malam itu. Apa itu? Tanyanya. Aku hanya menunjukkan suratnya. Ia tak bertanya lagi, tapi menatapku dengan tatapan yang tak menghakimi. Tatapan buka kalau kau siap. Dan malam itu, aku siap. Kuhirup napas dalam-dalam, lalu kubuka surat itu. Tulisannya sederhana, hanya 2 halaman. Tapi setiap kalimat seperti anak panah yang perlahan menarik simpul di hatiku. Lin Wei, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku sadar, diamku bisa menyakiti lebih daripada kata-kataku. Sejak kamu pergi, aku mencoba mencari tahu siapa Tamba. Bukan dari gosip, bukan dari prasangka, tapi dari membaca. Aku membaca tentang negaranya, budayanya, puisinya. Dan aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam. Ternyata dunia yang aku takuti bukan dunia yang kamu hidupi. Dunia yang kamu pilih mungkin berbeda, tapi itu tetap milikmu. Aku tidak bisa langsung memahami, tapi aku ingin mencoba. Kalau suatu hari kamu siap pulang, aku ingin bertemu denganmu. Dan dengannya, ibu. Tanganku gemetar. Di akhir surat, ibu menyelipkan satu baris yang tak pernah kuduga. Kalau dia mencintaimu setulus itu, maka aku ingin mengenalnya sebagai manusia, bukan sebagai perbedaan. Aku menangis, tak tertahan. Tamba tak berkata apa-apa saat aku menunjukkannya surat itu. Ia hanya menatap kalimat terakhir, lalu memejamkan mata. Dan saat ia membuka matanya kembali, ada harapan baru yang menari di sana. Malam itu kami tidak bicara banyak, tidak merencanakan apa-apa. Kami hanya duduk bersebelahan di dekat jendela,
menatap langit malam yang tenang. Tapi di dalam hati kami masing-masing, sebuah pintu telah terbuka. Pintu menuju rumah. Dan 2 minggu kemudian, kami berdiri di depan rumah itu. Rumah tua bercat hijau pudar dengan papan nama kayu yang masih tertulis Klinik Obat Tradisional Way. Angin desa sore itu lembut, tapi dada kami bergemuruh. Tambah menggenggam tanganku. Kuat, tapi penuh hati-hati. Seolah dia tahu, meski aku terlihat tenang, aku nyaris tak sanggup melangkah. Aku takut, bisikku. Kalau kamu mundur, aku ikut. Kalau kamu maju, aku berdiri di belakangmu, jawabnya pelan. Aku mengangguk, lalu membunyikan bel pintu yang sudah tua itu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Ibu berdiri di ambang. Rambutnya digelung rapi, mengenakan celemek batik, dan matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Tapi tak ada kemarahan, tak ada bentakan, hanya kekakuan. Aku mencoba bicara, tapi yang keluar hanya satu kata. Bu. Lalu aku menyingkir pelan, memberi ruang untuk Tamba yang berdiri sedikit di belakangku. Ibu, ini Tamba. Tamba langsung membungkuk, lebih dalam dari biasanya. Lalu dengan pelafalan yang canggung, ia berkata, Ni hao auntie. Ibu menatapnya lama. Sunyi menyelubungi kami bertiga. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Ibu memutar tubuhnya sedikit ke samping dan berkata, Masuklah, makan malam sudah hampir siap. Aku hampir tak percaya kalimat itu keluar dari mulutnya. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar ajakan makan malam. Itu adalah undangan pertama untuk memulai sesuatu yang baru. Di meja makan, suasana masih canggung. Ibu banyak diam, tambah sesekali mencoba berbicara, menggunakan bahasa Mandarin yang ia pelajari dari puisi, tapi dengan susunan yang sering terbalik. Lucunya, justru itu yang membuat ibu sesekali tersenyum tipis. Dia tahu cara membuat teh jahe? Tanya ibu, tiba-tiba saat aku mengambilkan tambah air minum. Aku hampir terbatuk. Teh jahe? Kalau dia bisa bikin itu untukku, mungkin aku bisa mulai mempercayainya, kata ibu datar. Tamba tak mengerti sepenuhnya. Tapi saat aku menerjemahkan, dia langsung bangkit dan menuju dapur, dengan semangat seperti hendak mengikuti ujian hidup. Selama Tamba merebus air dan mencampur jahe yang sudah diparut, ibu memperhatikannya dari pintu dapur, diam-diam. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya, ibu melihatnya bukan sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang mencoba. Ketika secangkir teh itu disajikan, ibu menyeruput pelan, diam sesaat, lalu menatap Tamba. Tidak terlalu buruk. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kami bertiga tertawa kecil, bersama. Itu bukan akhir dari perjuangan, tapi itu adalah awal dari penerimaan. Dan bagiku, itu sudah cukup untuk disebut bahagia. Sedikit demi sedikit, dunia mulai melihat kami. Bukan sebagai yang aneh atau yang tak biasa, tapi sebagai dua orang yang berjalan beriringan. Tak sempurna, tapi sungguh-sungguh. Tamba mulai rutin berkunjung ke rumah. Awalnya ibu masih menyuguhkan teh jahe seperti sedang menguji. Tapi lama-lama, ia menyuruhku memanggil Tamba untuk makan malam, bahkan tanpa alasan khusus. Suatu malam ibu membuka album foto lamaku, yang sudah bertahun-tahun tak ia sentuh. Di sana, ada fotoku kecil mengenakan pakaian tradisional, menyanyi di festival musim semi. Tamba melihatnya dan tertawa sambil menunjuk wajahku yang cabi. Ibu tersenyum kecil. Dia tidak terlihat seperti itu lagi kan? Komentar ibu, membuat kami tertawa berdua. Momen itu terasa kecil, tapi bagiku, itulah tanda dunia mulai mencair. Di kampus, gosip pelan-pelan mereda. Teman-teman mulai menghampiriku bukan untuk bertanya, kamu serius sama dia? Tapi justru berkata, kalian kelihatan tenang, ya, kayak saling jadi pelindung. Dan aku pikir, mungkin memang itu intinya. Kami bukan saling mengisi lubang. Kami hanya berdiri berdampingan, saling menjadi atap saat hujan turun. Tak lebih, tak kurang. Tamba mulai mengajar anak-anak kecil di komunitas kampus, mengajarkan bahasa Afrika dasar, musik rakyat, dan cerita-cerita dari desanya. Aku bangga melihatnya berdiri di depan kelas kecil itu, anak-anak duduk melingkar, mendengarkan dengan mata berbinar. Aku mulai menulis kembali. Puisi, cerita,
Bahkan jurnal pribadi yang selama ini hanya terisi setengah halaman. Dan untuk pertama kalinya, aku menulis bukan karena luka, tapi karena ada cinta yang ingin kubagikan, dan dunia yang, walau perlahan, mulai siap mendengarnya. Sore itu, saat matahari tenggelam di balik bukit desa kami, aku duduk di halaman bersama ibu. Tamba sedang membantu tetangga memasang bendera festival panen. Aku menatap ibu, lalu memberanikan diri bertanya, "Ibu masih takut?" Ibu diam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Tidak, sekarang justru aku takut kalau kamu tak sempat merasakan cinta seperti itu." Aku menggenggam tangannya, menahan air mata. "Aku akan baik-baik saja, Bu, selama ada dia." Dan untuk pertama kalinya, ibu mengangguk, tanpa ragu. Tapi kehidupan seperti biasanya, selalu membawa pertanyaan baru di balik setiap ketenangan. Beberapa minggu kemudian, Tamba menerima email penting. Sebuah tawaran beasiswa untuk melanjutkan studi pasca sarjana di bidang budaya dan sastra di Accra, Ghana, tanah kelahirannya. Dia membacakan isi email itu padaku dengan suara pelan, nyaris berbisik, seolah takut kata-kata itu terlalu keras akan meretakkan segalanya. Aku mendengarnya dengan hati bergetar. Ini adalah impian yang pernah dia ceritakan saat masih duduk di pojok perpustakaan. Tentang bagaimana ia ingin membawa warisan budayanya kembali ke negerinya, menuliskannya dengan lebih dalam, lebih luas, bukan hanya sebagai nostalgia, tapi sebagai warisan yang hidup. Aku tahu ini kesempatan emas. Tapi aku juga tahu itu berarti dia harus pergi. Malam itu kami duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang rumah ibuku. Lampu teras remang, angin berembus pelan. "Aku belum jawab email itu," katanya. "Kenapa?" "Karena separuh hatiku sudah tumbuh di sini," jawabnya sambil menatapku. "Dan aku takut kalau aku pergi, separuh itu akan layu." Aku menggenggam tangannya lama. Lalu aku bertanya, dengan suara nyaris tak terdengar, "Kalau aku ikut, apa kamu masih tetap jadi kamu?" Dia menatapku. "Justru kalau kamu ikut, aku akan jadi lebih dari aku yang dulu." Aku tersenyum, tapi air mataku jatuh. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku dihadapkan pada dua cinta yang tak bertentangan, tapi saling menguji. Tinggal di tanah yang membesarkanku, bersama ibu yang mulai belajar mencintai pilihanku. Atau pergi ke tanah asing, bersama seseorang yang membuatku merasa seperti rumah. Tak ada yang salah, tapi tak ada yang mudah. Beberapa hari kemudian aku berbicara pada ibu. "Ibu, bagaimana kalau aku ikut dia ke Ghana?" Ibu tak menjawab segera. Ia hanya menatap jauh ke arah jendela. Lalu dengan suara yang lelah tapi jujur, ia berkata, "Hidup ini bukan soal mempertahankan tempat, tapi mempertahankan siapa yang membuatmu hidup." Aku menangis dalam pelukannya. Dan malam itu, aku dan Tamba menulis surat balasan ke universitas di Ghana. Kami akan datang bersama. 2 bulan kemudian kami tiba di Accra. Langitnya berbeda, udara lembab tapi hangat. Bukan hanya karena cuaca, tapi karena sambutan orang-orang yang menyambut kami seperti keluarga yang pulang dari jauh. Tamba menggenggam tanganku erat saat kami melewati gerbang universitas, dikelilingi semangat dan warna-warni budaya yang dulu hanya bisa kudengar dari ceritanya. Aku belajar hidup lagi, dari nol. Belajar menawar di pasar lokal, belajar membedakan rasa rempah yang asing di lidahku, belajar menjawab sapaan tetangga dengan senyum penuh, walau belum mengerti semua katanya. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa cinta sejati tak selalu bicara dalam bahasa ibu, tapi dalam bahasa jiwa. Suatu sore saat matahari perlahan tenggelam di balik pohon baobab, aku duduk di teras kecil rumah sewa kami. Di tanganku ada buku puisi tipis berbahasa Mandarin. Di pangkuanku ada surat dari ibu yang kini rutin mengirimiku kabar. Kadang lucu, kadang penuh wejangan, tapi selalu terasa dekat. Hari itu ia menulis, "Aku belum bisa benar-benar mengerti semua pilihanmu. Tapi setiap kali aku lihat senyummu di foto bersama Tamba, aku merasa mungkin aku tak perlu mengerti untuk bisa merestui." Aku menangis membaca itu. Karena aku tahu, akhirnya rumah dan dunia telah berdamai. Tamba keluar membawa 2 gelas teh panas. "Aku buat jahe seperti buatanmu di musim dingin," katanya dengan senyum malu-malu. Aku tertawa. "Itu teh buatan ibu bukan aku."
Kami duduk berdampingan, tak banyak bicara, hanya diam yang hangat. Dan dalam diam itu, ia menggenggam tanganku, lalu berbisik, Miduwo. Aku menatapnya, lalu menjawab dalam bahasa yang akhirnya jadi milikku juga. Wo Dumi, kau cinta aku cinta kau. Kini aku tahu, aku tak pernah butuh terjemahan sempurna untuk mengerti cinta. Karena cinta, cinta yang sejati, akan selalu menemukan jalannya sendiri, melintasi bahasa, budaya, batas, dan luka. Dan bila kamu bertanya padaku sekarang, apa kamu bahagia? Aku akan menjawab dengan hati yang penuh, aku tak pernah seutuh ini sebelumnya.